102,6 FM Satresi Suara Satu Kata Pedu Makna Pasti Selalu di Hati. Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung 1 FM di Jalan AMD Lama Penyambungan. Pagi Madinah pagi sahabat 1 FM, kembali lagi bersama Feby di sini, dan kali ini sahabat 1 FM kita di program Ruang MUI. Dan untuk hari ini sahabat 1 FM kita akan membahas mengenai mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Bersama itu kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Ibu Nurstania MHI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Untuk membahas mengenai tema kita ini, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah ya. Karena seperti kita ketahui bersama ya sahabat 1 FM semuanya, membangun keluarga sakinah merupakan salah satu impian bagi setiap pasangan suami istri ya Bu ya. Mewujudkan keluarga sakinah dipercaya sebagai salah satu kunci kebahagiaan suatu keluarga. Nah, dalam ajaran Islam juga yang telah dijabarkan dalam Al-Quran ya Bu ya, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warohmah ya Bu ya. Nah, agar kita sama-sama bisa mewujudkan tujuan dari pernikahan itu ya. Nah, di hari ini kita bakalan membahasnya bersama Ibu ya. Nah, kalau sebenarnya nih, arti dari keluarga sakinah, mawaddah, warohmah itu apa Bu? Jadi sebelum saya menjawab apa sih arti dari sakinah, mawaddah, warohmah, jadi kalau kita perhatikan ayat ini kan sangat familiar ya Bu. Ya. Di undangan, kalau ada pernikahan, undangan pernikahan itu pasti selalu ada. Di doa-doa yang kita panjatkan kepada dua mempelai juga pasti kalimat itu ada. Jadi sekarang apa sih yang dikatakan dengan sakinah, apa yang dikatakan mawaddah, dan apa yang dikatakan dengan warohmah ya. Jadi sakinah itu sendiri itu adalah berasal dari surah Ar-Rum ayat 21. Dikatakan di situ, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya tiga komponen kata tersebut, sakinah, mawaddah, warohmah, itu berasal dari ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi kalau kita perhatikan ayat tersebut, di situ ada kata litaskunu, supaya kamu merasa tentram, merasa tenang. Berarti karena di situ ada kata lam, yang mana dalam bahasa Arab itu berarti ada peran kedua belah pihak untuk menciptakan tentram, menciptakan damai, menciptakan nyaman. Itu harus ada peran kedua belah pihak. Oleh sebab itu ketika seseorang melaksanakan perkawinan, ada hal-hal yang harus dilaksanakan berdua, yaitu adaptasi. Yaitu apa saja adaptasinya? Ada beberapa adaptasi ya. Yang pertama adalah adaptasi neurologis, yang mana ketika kita melangsungkan pernikahan pasti ada hal-hal yang berbeda kan. Iya, benar-benar. Yang sebelumnya kita lajang, kita sendiri, tiba-tiba kita sudah punya pasangan. Kita yang awalnya tidur sendiri, sekarang sudah ada pasangan. Jadi itu harus beradaptasi. Dan di situ juga kita pasangan ini kan laki-laki dan perempuan, yang mana secara neurologis, secara otak dan saraf itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi pasti akan kita temukan di situ perbedaan-perbedaan antara kedua belah pihak pasangan ini. Disinilah kita harus mampu beradaptasi supaya bisa menciptakan sakinah itu. Kemudian adaptasi yang kedua adalah adaptasi yang berkaitan dengan fisiologis, yaitu tentunya ketika misalnya sebelum menikah kita tidur, tidak ada korok yang ada di samping kita. Ketika kita bangun pagi tidak ada orang di samping kita, ini
sesuatu yang berbeda antara sebelum dan setelah menikah. Itulah harus bisa beradaptasi. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi secara psikologis. Banyak perbedaan-perbedaan secara psikologis yang kita hadapi setelah terjadinya pernikahan. Dan yang keempat adalah adaptasi sosiologis, yang mana ketika kita menikah yang digabungkan itu kan bukan cuma kita dengan suami, tetapi bahkan keluarga besar. Oleh sebab itu disinilah kita harus bisa beradaptasi. Jadi dengan kita beradaptasi ini maka akan timbullah rasa nyaman, damai dan tentram tersebut. Yang mana lanjutan dari yang itu adalah akan timbullah yang namanya mawaddah. Apa sih mawaddah itu? Mawaddah itu adalah perasaan kasih sayang yang timbul dari hal-hal yang berbentuk fisik dan materi. Maka ketika kita melaksanakan pernikahan itu kan ada yang dikatakan hak dan kewajiban, yaitu yang mana di situ pasti ada hal-hal yang berbentuk materi. Bahkan ketika kita pun mungkin pertama kali melihat pasangan kita, yang kita perhatikan pertama itu apakah dia fisiknya, dia gantengkah, dia cantikkah, atau mungkin karena dia punya harta, oh dia sudah PNS kah, dia punya harta kah, itu yang kita lihat. Dan itu merupakan salah satu mawaddah yang mana itu juga harus harus dikemukakan oleh kedua pasangan tersebut. Tidak boleh hanya satu. Makanya kata-kata di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan itu dia adalah saling antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir adalah rahmah. Jadi ketika sudah kita bisa menunaikan adaptasi, kemudian kita bisa memberikan segala sesuatu yang berbentuk materi, ini pasangannya tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kemudian maka timbullah rahmah, yang mana rahmah ini adalah rasa kasih sayang yang sebenarnya itu bukan lagi tanpa pamrih. Dia di atas mawaddah. Kalau mawaddah tadi mungkin kita merasa cinta, merasa kasih sayang sama pasangan kita itu ketika dia memberikan kewajibannya. Dia berikan kepada kita nafkah, diberikan kepada kita pujian dan lain sebagainya. Tetapi kalau rahmah ini sudah lebih dari situ. Misalnya ketika sudah tua, pasangan kita sakit-sakitan, kita tidak akan meninggalkannya, karena di situ kita memandang dia bukan hanya lagi karena dia ada apa-apanya, tetapi memandang secara tulus tanpa ada timbal balik dari kasih sayang tersebut. Jadi itu udah tujuan yang paling tinggi paling banget tinggi, ya kan. Jadi ketika ketiga komponen itu sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya itulah yang dikatakan dengan keluarga bahagia. Nah kalau Bu nih ya, memang semua orang pasti pengen lah ya mencapai sakinah, mawaddah, warahmah itu ya. Tentu punya konsep dong ya, punya konsep untuk meraih itu. Apa nih konsepnya agar kita bisa mencapai tujuan tersebut? Mungkin yang pertama itu adalah ketika kita memilih pasangan ya. Jadi di dalam Islam itu ketika kita memilih pasangan pun itu ada aturannya, Bu. Ada aturannya. Kita tidak bisa memilih seenak kita, ataupun misalnya atas dasar ketertarikan semata, bukan hanya itu. Jadi di dalam hadis dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, walinasabiha, walijamaliha, walidiniha. Fazfar bizatid din. Itu kalimat terakhir. Jadi seseorang itu, baik kita perempuan ataupun laki-laki, ketika memilih pasangan itu pasti dia akan tertarik kepada 4 hal ya. Yang pertama adalah mungkin karena hartanya. Yang kadang kita kan melihat seseorang itu dia nggak punya wajah yang cakep, dia tidak apa, tetapi dia punya banyak harta, kita tertarik gitu kan. Kemudian yang kedua adalah karena linasabiha, karena dia keturunan orang kaya atau keturunan raja-raja gitu kan. Jadi kita tertarik. Kemudian yang ketiga adalah lijamaliha, karena dia tampan atau dia cantik gitu kan Kak. Jadi ketika itu adalah ketertarikan yang naluriah, alamiah. Pasti seseorang itu pasti ada di dirinya ketertarikan itu. Tetapi yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Jadi di kalimat terakhir itu dikatakan fazfar bizatid din, maka pilihlah yang mempunyai agama, yang memahami agama. Di sini maksudnya kita ketika bicara tentang agama itu jangan hanya
melihat dari tampilan fisik, tetapi kita harus mengenalinya secara mendalam, bagaimana pemahamannya tentang agama. Karena kadang kalau kita hanya melihat dari tampilan fisik, dari dia berpakai lobe atau pakai apa, itu kadang kita tertipu, belum tentu. Makanya dikatakan Parwi Zatuddin ini memang seseorang yang mengetahui tentang agama dan mengamalkan agama itu secara baik dan secara benar. Maka itulah yang akan membantu kita untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Karena tadi saya bilangkan di awal bahwasanya keluarga itu, azwaj itu bukan hanya satu orang, tetapi harus ada dua orang yang saling membangun keluarga. Itu tips yang pertama ya, memilih pasangan. Kemudian yang kedua adalah niat. Jadi niat ini sangat penting ya. Semua amalan di dalam Islam itu pasti ada niat. Misalnya berawal kita dari sholat, niat ya. Iya, berawal dari niat. Kita sholat, kita puasa, itu tidak sah kalau tidak ada niat. Demikian juga menikah. Niat itu kan bukan harus nawaitu soma godin, bukan itu. Niat itu adalah lintasan di dalam hati. Apa sih niat kita? Kayak hari inilah misalnya kakak bekerja, apa niatnya? Itu sangat penting untuk bagaimana nanti kelancaran, keberhasilan dari pekerjaan itu dimulai dari niat. Jadi di dalam menikah itu juga begitu Kak. Jadi harus dimulai dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Apa sih niatnya? Niat menikah itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang sampai kita meninggal dunia. Karena pas kita akan nikah juga pasti ditanyakan, tujuan kamu menikah apa? Iya, gitu apa niatnya? kan? Iya. Soalnya kenapa saya bilang kayak gitu? Kadang realitas di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita lah. Ketika niatnya itu tidak bagus, misalnya tujuannya adalah karena hartakah, atau misalnya karena dia keturunannya bagus, malah keluarga itu tidak berjalan dengan langgeng, atau malah terjadi perceraian, percekcokan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang harus ditekankan adalah niatnya. Niatnya harus karena Allah, karena beribadah kepada Allah. Maka karena ini adalah ibadah, tentunya di situ nanti banyak rintangan, cobaan, ujian yang harus sama-sama dijalani dan harus sama-sama dicarikan solusi antara kedua belah pihak. Jadi begitu ya semuanya ya, kalau pengen membentuk sebuah keluarga kita harus mendahulukan niat kita untuk berkeluarga itu apa, dan kita harus lihat dulu juga pasangannya harus yang seperti apa gitu, agar kita bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini. Dan nanti kita bahas lagi kembali ya Bu ya, karena memang menarik sekali pembahasan mengenai mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ini setelah jeda iklan yang berikut ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Anda juga jangan sampai tidak tahu. Kami tahu Anda butuh informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Di sini tempatnya. Simak program berita kami, Start News. Informasi yang kami sajikan, berita selebritis, olahraga, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Inilah persembahan tim redaksi kami untuk memenuhi kebutuhan Anda tentang informasi. Semua berita kami peruntukkan untuk Anda. Start News. Semua layak jadi berita. Di sini tempat Anda memperoleh berita yang tajam, aktual, dan terpercaya. Di sini 102,6 FM Satsresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Baik sahabat Start FM, kembali lagi bersama kami di program Ruang MUI ya, masih membahas mengenai tema mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tujuannya ya, artinya juga kita sudah paham lah ya. Nah, kalau untuk strategi apa yang harus kita lakukan nih ya Bu ya, agar kita bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmahnya? Ada nggak strategi khusus gitu? Baik, jadi Kementerian Agama itu ada meluncing atau membuat suatu buku tentang
pilar keluarga sakinah ya. Pilar keluarga sakinah. Di situ ada 5 pilar. Kalau kita bicara pilar berarti kan tadi sudah kita gambarkan keluarga itu adalah suatu bangunan. Tuh. Jadi di bawahnya ada pilar-pilar. Iya, pilar-pilar. Pilar-pilar itu kayak tiang penyangganya. Gitu kan. Jadi bagaimana supaya keluarga ini terwujud, sakinah mawaddah warahmah itu terwujud, maka tentunya pilar ini harus ada dan semuanya harus ada, tidak boleh salah satu pun itu tidak ada. Yang pertama itu adalah misakon golizo. Misakon golizo itu dia berasal dari surah An-Nisa ayat 21, dikatakan di situ wa qad afda ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Jadi bahwasanya kedua mempelai ini, kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan ini itu adalah mempunyai komitmen yang kokoh, perjanjian yang kokoh ya. Jadi dikatakan perjanjian yang kokoh atau mitsaqan ghaliza itu maknanya adalah ketika kita melangsungkan pernikahan, komitmen itu bukan hanya antara kita dengan pasangan kita, tetapi juga antara kita dengan keluarganya, bahkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kokohnya lah komitmen tersebut, ini tidak boleh dia tercerai, tidak boleh dia runtuh, dan itu adalah komitmen yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Mitsaqan ghaliza. Tadi sudah saya katakan juga, pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Yang namanya ibadah tentunya pasti di situ ada rintangan. Bahkan setan pun itu mereka sangat termotivasi untuk meruntuhkan keluarga itu, karena di situ adalah ada ibadah seumur hidup. Jadi komitmen kedua belah pihak inilah bagaimana supaya keluarga itu terus langgeng sampai ajal yang memisahkan. Jadi mitsaqan ghaliza tentunya di situ bagaimana caranya supaya komitmen ini terus berlangsung. Yang pertama di situ kita harus banyak ikhlas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Banyak kan di pernikahan itu hal-hal yang tidak suka, yang tidak kita sukai. Apakah dia sikap, perkataan dan lain sebagainya, pasti banyak yang tidak kita sukai di situ. Maka disitulah kita harus ikhlas. Kenapa saya katakan ikhlas? Karena di sini ketika kita tidak suka pun itu ada pahalanya. Oh iya. Misalnya kita tidak suka, ada sesuatu yang tidak kita sukai, di situ ada pahala. Makanya saya katakan tadi ibadah di situ. Tetapi kadang kita kan melihat pernikahan itu hanya hubungan personal, hubungan yang tidak ada nilainya. Jadi sebetulnya apapun yang kita laksanakan di situ itu ada ibadah. Kayak kita istri, kita memasakkan suami, kita mencucikan bajunya, kita membersihkan rumah, itu semuanya adalah ibadah. Kita harus menanamkan juga di diri kita bahwa semua yang kita lakukan dalam pernikahan adalah bernilai ibadah kan, agar semuanya baik-baik aja gitu. Terus hati kita juga bisa ikhlas dan menerima apapun yang terjadi dalam keluarga tersebut. Pokoknya mikirnya ini ibadah, udahlah ini ibadah gitu ya. Suami juga seperti itu, ketika dia memberikan nafkah kepada istri, itu semuanya adalah dinilai sebagai sedekah, dinilai sebagai pahala yang akan yang akan diberikan balasannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah azwaj. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antul libasul lahun. Bahwasanya kita adalah pakaian bagi pasangan kita dan dia adalah pakaian bagi kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita itu, kita sebagai suatu pasangan azwaj atau pasangan itu harus saling mendorong, harus saling memotivasi, harus saling mendukung, dan harus saling melengkapi. Kita sebagai suami istri adalah seperti tubuh yang apabila satu disakiti, itu akan tersakiti semua. Harusnya begitu. Iya. Makanya ketika ada apapun di keluarga kita, kalau bisa jangan ada orang ketiga. Biarlah kita yang akan menyelesaikan itu.
Kenapa? Karena ketika sesudah ada di situ orang ketiga, apakah itu keluarga kita kah atau siapapun, kecuali misalnya kita datang itu untuk meminta nasihat dari seorang misalnya ahli keluarga atau ahli agama, maka itu boleh. Tetapi kalau misalnya itu hanya untuk memperkeruh suasana, maka lebih baik jangan, kita selesaikan berdua urusan keluarga. Kemudian apapun yang terjadi di keluarga itu, misalnya pasti ya ada ketidaksenangan, cekcok dan lain sebagainya, pasti itu. Jadi itu jangan bercerita kepada orang lain. Silakan diselesaikan bersama antara suami istri. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Apa sih muasyarah bil ma'ruf ini? Muasyarah bil ma'ruf ini adalah saling memperlakukan dengan baik. Jadi yang dari awal saya katakan keluarga itu bukan hanya satu pihak, harus dua belah pihak. Maka muasyarah bil ma'ruf ini harusnya saling berbuat baik. Kita baik sama suami, dia baik sama kita. Tetapi misalnya kalau ada kasus-kasus kita sudah baik sama dia, tapi kembali ke awal, bahwasanya ini adalah ibadah. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ikhlaskanlah. Kadang banyak kasus-kasus kita dapatkan, awalnya suaminya tidak baik, tapi lama-lama dengan keikhlasan istrinya ini, maka suaminya itu bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih bagus. Jadi itu intinya, itu saling suami juga seperti itu, ada istrinya yang tidak baik, tetapi dengan kesabarannya bisa merubah istrinya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi itu ya konsepnya. Ya, itu yang ketiga, ada 5 tadi. Oh, ada 5 ya. Kemudian yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah tentunya antara kedua belah pihak. Apapun yang kita lakukan, apapun keputusan yang akan kita jalani, itu harus berdasarkan musyawarah. Maka pernah saya dengar, inti dari keluarga itu adalah komunikasi. Meskipun misalnya ada sesuatu yang tidak kita sukai, itu kalau dikomunikasikan itu bisa clear dia kan, bisa dia ada solusinya. Jadi itu adalah musyawarah. Jangan kita memutuskan sendiri-sendiri apapun itu. Hal-hal terkecil pun itu harus melalui suami. Meskipun kita punya penghasil sendiri, Kak. Ini kan penghasilan saya. Kenapa saya harus minta izin kepadanya? Itulah. Jadi perempuan juga harus bermusyawarah. Iya, harus. Ini saling, bukan hanya laki-laki. Saling. Dari awal harus saling ya. Saling antara laki-laki, antara suami dan istri. Bahkan kita mau membelikan jilbab pun, itulah cara kita untuk menghargai suami kita. Meskipun itu adalah uang kita. Jadi itulah cara kita menghargai dia sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pasangan. Jadi kita harus musyawarah, berkomunikasi, transparansi. Itu harus di dalam keluarga itu. Karena suami kita itu bukan orang lain. Seperti tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia itu udah bagian dari diri kita sendiri. Kenapa kita masih takut-takut, curiga-curiga dan lain sebagainya, ya kan? Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah antarodin, bahwasanya kita harus saling ridho. Jadi ketika kita melaksanakan segala sesuatu pun itu harus atas ridho dari suami. Demikian juga suami, ketika dia mau memutuskan apapun itu harus ridho dari istri. Makanya saya katakan ini 5 pilar, yang salah satunya itu tidak boleh tidak ada, harus saling, harus semuanya ada, semuanya sempurna supaya tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi antarodin ini kita harus saling ridho, saling menyukai apapun keputusan yang ada antara suami dan istri ini. Tuh. Jadi itu konsepnya ya. Iya. Yang pertama tadi dengan ikhlas. Yang pertama tadi misakon golizo, disitulah ada ikhlas, sabar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah
zawaj, harus saling berpasangan, apapun yang dilakukan harus berdua. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu saling berbuat baik. Yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah antarodin, ridho. Harus ridho, jadi terakhirnya harus ridho, yang pertamanya harus ikhlas gitu ya. Jadi memang komplit ya. Komplit. Itu yang harus kita pahami ya, sahabat Start FM, agar kita bisa mencapai sakinah mawaddah warohmahnya. Tapi kalau realitanya sekarang banyak yang tidak mengetahui itu ya kan, dan tidak menjalankan itu. Mungkin mereka menjalankan kehidupan rumah tangganya udah jalan-jalan aja gitu ya kan. Akhirnya terjadilah perpecahan itu ya kan. Jadi kita berdua harus saling belajar maunya ya, saling mengingatkan. Seandainya dia tidak tahu, kita yang ingatkan gitu ya. Nah, sahabat Start FM, menarik sekali ya. Nanti kita bakal bahas lagi nih mengenai karakteristik keluarga sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa karakteristiknya ya. Mungkin kita salah satunya, atau kita tidak ada sama sekali di situ ya. Nanti setelah jeda iklan berikut ini.